Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri dulu. Saya Rio Andriansyah dengan rekan saya Reza Waidatus Solikah dan Nadia Ramatika. Pada bab ini kita akan membahas tentang lingkungan pemasaran syariah. Lingkungan pemasaran syariah, jika ditarik pada konteks manajemen pemasaran syariah, adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kinerja kehalalan pemasaran di suatu perusahaan secara operasional, mulai dari proses menciptakan sampai mendapatkan nilai untuk dari konsumen. Konteks pemasaran dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan makro. Lingkungan mikro berkaitan dengan segala sesuatu atau berhubungan dekat dengan perusahaan dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menciptakan serta mendapatkan nilai. Sedangkan di lingkungan makro sendiri berbicara tentang segala sesuatu yang lebih luas yang dapat mempengaruhi kinerja pemasaran halal suatu perusahaan. Salah satu langkah awal dalam manajemen pemasaran adalah dengan melakukan riset terlebih dahulu terhadap lingkungan pemasaran tersebut. Kata riset berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang maknanya mencari kembali di sini adalah mencari kembali fakta atau jawaban dari pertanyaan yang terus berkembang. Riset wajib dilakukan agar pemasar atau manajer tidak salah paham dalam mengambil keputusan pemasaran. Dan gambar berikut mengilustrasikan hubungan antara pemasar dan lingkungan yang bersifat mikro dan makro. Semua pihak di lingkungan tersebut harus saling berhubungan satu dengan lainnya dan harus saling bersinergi agar tercipta keunggulan bersaing yang kemudian menjadi modal untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Selanjutnya yaitu lingkungan mikro pemasaran. Lingkungan mikro yakni semua yang berkaitan atau berhubungan dekat dengan perusahaan dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Inti dari pemasaran syariah adalah menciptakan nilai yang baik dan bermanfaat bagi konsumen. Dalam hal ini, peran lingkungan menjadi sangat krusial dalam menciptakan nilai. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama dan hubungan yang baik dengan lingkungan mikro seperti internal perusahaan, pemasok, perantara, pesaing, dan juga konsumen. Yang pertama yaitu internal perusahaan. Berbicara tentang penciptaan nilai dalam perusahaan tidak dapat dilepaskan dari diskusi tentang efisiensi proses. Suatu produk dapat dipersepsikan bernilai oleh konsumen ketika mereka mempersiapkan biaya lebih rendah secara relatif dibandingkan dengan manfaat yang mereka dapatkan. Untuk memastikan proses produksi suatu produk menggunakan sumber daya yang efisien, tentu saja memerlukan kerjasama dari seluruh departemen atau unit di setiap internal perusahaan. Semua departemen atau unit harus berjalan di atas visi misi serta tujuan yang sama untuk menciptakan nilai bagi konsumen. Jika hubungan antara departemen di dalam perusahaan tidak harmonis, maka hampir dipastikan nilai konsumen tidak akan mungkin direalisasikan. Maka, seorang pemasar bersama dengan pemimpin perusahaan harus melakukan riset internal untuk mendeteksi sumber permasalahan yang dapat menghambat proses penciptaan nilai. Yang kedua yaitu pemasok. Selain bersinergi dengan seluruh unit atau departemen di dalam internal perusahaan, seorang pemasar harus bekerja sama dengan pihak eksternal perusahaan. Dalam hal ini adalah pemasok. Pemasok dan perusahaan memiliki hubungan yang interrelate. Keduanya saling membutuhkan seperti simbiosis mutualisme. Sehingga antara perusahaan dan pemasok harus menemukan kecocokan atau chemistry. Beberapa hal yang sering menjadi kendala dalam menjalin hubungan bisnis dari sisi pemasok adalah pembayaran yang terlambat, pesanan yang tidak beraturan atau tergesa-gesa, dan pada masalah komunikasi dengan pihak pengadaan dan pembelian. Sedangkan dari sisi perusahaan, seringkali terjadi terganjal dengan kualitas produk yang tidak sesuai pesanan, pengiriman yang tidak sesuai jadwal, bahkan mentok dalam negosiasi harga.
Pemasok adalah salah satu komponen penciptaan rantai nilai. Pemasok tidak puas maka dapat berdampak pada masalah jangka pendek atau jangka panjang. Berdasarkan riset dari Esik dan Aman, dimensi kepuasan pemasok terhadap perusahaan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu level strategis, level operasional, dan level pengiring. Hubungan yang baik dengan pemasok menjadi salah satu key sukses faktor Toyota dalam industri. Dikutip dari Kotler dan Keller, dalam pernyataan misi Toyota disebutkan sebelumnya bahwa para pesaing mereka memperlakukan pemasok dengan kurang ramah. Namun sebaliknya, Toyota lebih memilih berpartner dengan mereka dan membantu dalam memenuhi target ekspektasi mereka. Yang ketiga ada perantara. Perantara adalah semua pihak yang dapat membantu perusahaan dalam upaya untuk mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan produk ke konsumen. Di sini perantara dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, perusahaan distributor, yang kedua agensi pemasaran, dan yang ketiga perusahaan jasa keuangan. Perusahaan distributor bentuknya berupa pengecer atau grosir. Pengecer atau grosir yang berukuran besar dapat membuat perusahaan kurang kompetitif di dalam persaingan. Untuk itu diperlukan riset tentang perantara pengecer atau grosir yang berkaitan dengan persyaratan serta risiko yang berpotensi untuk dihadapi. Kemudian agensi pemasaran. Dalam hal ini membantu perusahaan dalam hal membuat konten promosi yang dapat menarik minat beli konsumen. Kesalahan dalam memilih agensi pemasaran untuk promosi dapat berakibat fatal. Untuk itu perusahaan harus melakukan riset terhadap agensi pemasaran, yaitu melihat bagaimana track record portofolio konten promosi yang sudah dibuat. Contoh perantara, misalnya jika Anda datang ke Burger King atau Cinemark, Anda akan melihat merek minuman tertentu yang dijual di sana, misalnya Milo, Coca-Cola, Fresti. Nah, hal tersebut dapat disebut berpartner dengan perantara yang dapat meningkatkan penjualan. Yang keempat ada pesaing. Selain perantara, pesaing juga menjadi lingkungan yang harus dipertimbangkan. Banyak pihak saat ini yang berpemahaman bahwa pesaing selamanya harus menjadi musuh, sehingga posisinya di dalam industri adalah untuk dihabisi. Namun pada zaman digital seperti sekarang ini, pesaing menjadi lawan sekaligus kawan. Pesaing dapat menjadi lawan karena dengan merekalah perusahaan berebut pangsa pasar. Jika perusahaan tidak dapat menawarkan penawaran yang lebih bernilai dibanding pesaing, jelas tersingkir dari persaingan. Dalam Islam, persaingan tidaklah dilarang sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang artinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Ayat di atas menjelaskan bahwa persaingan bukanlah hal yang dilarang dalam Islam selama proses dan tujuannya tidak bertabrakan dengan hal yang dilarang. Di sisi lain, pesaing juga dapat menjadi kawan karena saat ini telah hadirnya teknologi, peta pesaing menjadi berubah dan abstrak. Untuk dapat menentukan siapa pesaing, seorang pemasar atau manajer wajib melakukan riset dengan tepat dan benar. Contoh yakni pada perusahaan Bluebird, di mana mereka menyangka pesaing mereka adalah sesama operator taksi seperti Taksi Express atau Taksiku. Namun fakta menunjukkan bahwa pangsa pasar Bluebird menghilang bukan karena diambil oleh Taksi Express atau Taksiku, melainkan diambil oleh GoCar dan GrabCar. Setelah menyadari hal tersebut, Bluebird memutuskan untuk berkawan dengan Gojek. Itu mengapa di aplikasi Gojek ada pilihan untuk memesan Bluebird. Yang kelima, konsumen. Konsumen adalah lingkungan yang paling penting. Konsumen adalah alasan mengapa sebuah perusahaan eksis. Itulah mengapa pemasaran adalah proses menciptakan nilai untuk konsumen yang pada akhirnya perusahaan menangkap nilai dari mereka.
Konsumen dapat dibedakan dari jenis pasarnya, yaitu pasar individu, pasar bisnis, pasar pengecer, pasar pemerintah, dan pasar internasional. Dari semua konsep lingkungan konsumen di atas, teori pemasaran konvensional mengajarkan kita konsep yang disebut dengan market driven strategy, di mana langkah perusahaan harus disetir oleh konsumen, baik level individual, bisnis, pengecer, pemerintahan, dan internasional. Tentu saja berbeda dengan teori pemasaran syariah yang berfokus pada syariah driven strategi, yang maknanya adalah segala strategi dan langkah dalam pemasaran harus disetir bukan oleh konsumen, melainkan oleh aturan syariah. Konsekuensinya, meskipun terjadi permintaan yang sangat tinggi terhadap suatu produk dari konsumen, namun jika produk yang diminta tidak sesuai dengan aturan syariah, maka pemasar tidak boleh menyediakan produk. Untuk selanjutnya, lingkungan makro pemasaran meliputi sejumlah yang biasa dikenal dengan model GSTEP, yang merupakan singkatan dari demografi, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan juga politik. Untuk yang pertama, lingkungan demografi adalah karakteristik populasi di suatu wilayah tertentu, termasuk usia, jenis kelamin, pendidikan, agama, dan komponen lainnya. Hal ini sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi, serta untuk merencanakan kebijakan publik dan bisnis. Lingkungan demografi bisa memengaruhi perilaku, kebutuhan, dan presensi masyarakat. Faktor demografi berpengaruh terhadap bisnis, misalnya di Jepang. Kelahiran bayi di tahun 2017 mencapai angka terendah dalam sejarah. Penurunan jumlah kelahiran tentu berdampak pada industri, seperti pasar popok bayi, karena pemerintahan terhadap produk tersebut menurun seiring dengan berkurangnya jumlah bayi yang lahir. Yang kedua, lingkungan ekonomi adalah kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di suatu wilayah, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor tersebut bisa memengaruhi daya beli masyarakat dan keputusan bisnis. Yang ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Kondisi yang mencakup nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan yang ada dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor ini berpengaruh dengan cara orang berinteraksi, berperilaku, dan membuat keputusan, serta berperan penting dalam membentuk pola konsumsi dan preferensi pasar. Untuk contohnya, seperti Dunkin Donut yang menutup setengah gerai di India dalam 2 tahun belakangan dengan alasan tidak memiliki keuntungan dan operasional yang tidak efisien. Jika kita lihat kembali, donat berasal dari Amerika, di mana orang-orang Amerika menjadikan donat sebagai budaya. Di Amerika, donat dimakan mulai pagi sampai malam hari. Berbeda dengan di India, di mana orang India lebih suka memulai hari dengan memakan makanan lokal, dengan duduk sarapan bersama keluarga. Berbeda dengan penawaran dari Dunkin, yaitu Grab dan Go. Yang keempat, lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi merujuk pada kemajuan, inovasi, dan penerapan teknologi yang memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan. Lingkungan ini mencakup perkembangan dalam perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi, dan internet, serta dampaknya terhadap efisiensi operasional, komunikasi, dan strategi pemasaran. Selain itu, lingkungan ini juga melibatkan tren terbaru seperti kecerdasan buatan atau AI dan analisis data yang bisa menciptakan peluang baru sekaligus tantangan bagi perusahaan. Yang kelima, lingkungan ekologi. Lingkungan ekologi mencakup sumber daya alam yang dibutuhkan sebagai input oleh pemasar atau yang bisa memengaruhi aktivitas pemasaran. Tanpa dukungan lingkungan ekologi,
perusahaan tidak bisa mendapatkan input yang baik serta aktivitas pemasaran juga tidak akan berjalan dengan baik. Yang keenam, lingkungan politik. Lingkungan politik seringkali menghambat aktivitas pemasaran suatu perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, perusahaan asal Amerika untuk beroperasi di Cina, seperti Google dan WA yang secara politik dilarang di Cina, karena pemerintahan Cina sangat ketat dalam hal sensor dan enkripsi. Beberapa negara Timur Tengah juga mengancam akan memblokir situs Facebook dan Twitter dengan alasan kestabilan pertahanan negara. Situs tersebut dianggap bisa menjadi sarana membangun komunikasi anti pemerintahan.